Sore menjelang maghrib, rekan-rekan media dan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati, pada kesempatan ini kembali kami akan menyampaikan perkembangan coronavirus disease atau yang kita kenal dengan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020. Langsung saja kami sampaikan mengenai perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut. Pertama, yaitu ODP, orang dalam pemantauan, jumlah total sebanyak 9.020 orang, dan telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 7.435 orang, dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 1.588 orang. Kemudian yang kedua yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan, jumlah total secara keseluruhan sampai hari ini sebanyak 1.123 orang, dan telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 727 orang. Sementara yang masih dalam proses pengawasan atau masih dalam proses perawatan di rumah sakit sebanyak 396 orang. Yang ketiga, kasus konfirmasi positif pada hari ini Sumatera Selatan mendapatkan penambahan kasus positif baru COVID-19 sebanyak 63 orang. Dengan rincian Kota Palembang sebanyak 38 orang, Kabupaten Banyasin sebanyak 2 orang, Ogan Ilir sebanyak 8 orang, Kabupaten Musi Banyasin sebanyak 1 orang, Kabupaten Muara Enim sebanyak 11 orang, dan Kota Pagar Alam sebanyak 3 orang. Kemudian penambahan sembuh untuk Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini sebanyak 4 orang, yaitu berasal dari Kota Lubuk Linggau sebanyak 2 orang, dan Kabupaten Banyasin sebanyak 2 orang. Sehingga total yang sembuh untuk Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini sebanyak 1.222 orang. Sementara yang meninggal untuk hari ini Sumatera Selatan mendapatkan penambahan 1 orang, yaitu berasal dari Kabupaten Pali, sehingga total yang meninggal untuk Provinsi Sumatera Selatan sampai hari ini sebanyak 113 orang. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan kasus COVID di Provinsi Sumatera Selatan total berjumlah 2.419 orang. Dan telah dinyatakan selesai sebanyak 1.335 orang, sementara kasus aktif atau kasus masih dalam proses perawatan, masih dalam proses menunggu hasil pemeriksaan negatif atau di dalam proses menunggu masa penyembuhan sebanyak 1.084 orang. Selanjutnya kami menyampaikan bahwa perkembangan kasus kita di Provinsi Sumatera Selatan mengalami naik turun. Artinya secara penularan kasus COVID di Provinsi Sumatera Selatan terus terjadi, walaupun terkadang naik, terkadang turun. Penularan COVID ini belum dinyatakan selesai di Provinsi Sumatera Selatan dan masih berlangsung di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, kami meminta kesadaran kita semua untuk menjalankan protokol kesehatan, karena ini penting dalam memutus rantai penularan COVID ini. Tanpa kita patuhi, niscaya penularan COVID ini tidak akan pernah berhenti di provinsi kita. Oleh karena itu, mari kita patuhi dengan sungguh-sungguh. Mari sumbangsi kita masing-masing. Mari kita bersatu padu
Mari dengan semangat yang tinggi agar kita bisa memutus rantai penularan COVID ini di provinsi yang kita cintai ini. Sekali lagi kami meminta peran sertanya, kami meminta sumbangsinya, kami meminta komitmen yang tinggi atau disiplin yang tinggi supaya dapat menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan, serta menghindari kerumunan. Kerumunan yang menyebabkan suasana berdesakan di mana di tempat kerumunan yang banyak menyebabkan penularan penyakit ini akan lebih cepat. Sehingga dengan disiplin kita bersama, kita dapat memutus rantai penularan ini, memutus rantai penularan COVID ini dengan cepat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, atas disiplinnya, atas kesadarannya, serta peran sertanya dalam memutus rantai penularan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Mari jaga kesehatan kita, jaga kesehatan keluarga kita demi masyarakat dan bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, mengenai surat edaran ya, soal edaran batasan rapid test 150.000. Nah itu surat edaran baru kita terima dalam beberapa hari ini dari pusat, namun akan segera kita rapatkan di gugus tugas khususnya bidang kesehatan mengenai pelaksanaan rapid test yang batas maksimal ini sebesar 150.000. Tentunya juga ada rumah sakit yang pengadaannya lebih dari situ yang masih tersisa. Nanti akan kita bahas kapan mulai diberlakukan atau bagaimana akan dibahas di level gugus tugas bidang kesehatan. Sementara yang di Muara Enim 11 orang itu merupakan yang kontak-kontak dari kasus yang lama, jadi itu bukan klaster baru. Ya sudah, Muara Enim itu dari kontak yang lama dan bukan klaster baru dari Pak Dedi ya. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat menunaikan sholat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.